curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor 19. Apa bunyinya? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Masih ingat artinya? Engkau sungguh pasti akan mengalami begitu banyak kondisi, akan mengalami banyak perubahan. Itulah ayat yang ke-19. Sudah kita jelaskan kemarin, perubahan itu bisa terkait dengan fisik, bisa terkait dengan harta, bisa terkait dengan keluarga, bisa terkait dengan status sosial, bisa terkait dengan kesehatan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan adanya fakta tersebut? Fakta bahwa kita tidak akan bisa menolak untuk mengalami perubahan-perubahan itu. Kenapa Allah sampaikan itu? Jawabannya terisyaratkan di dalam ayat yang ke-20 yang akan kita pelajari malam hari ini. Apa bunyinya? Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak mau beriman? Kenapa mereka tidak mau beriman? Mereka niku sinten? Sinten? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir itu tidak mau beriman? Berarti Allah mengingatkan kita dengan fakta sunnatullah, perubahan-perubahan yang bisa kita saksikan di alam semesta ini, yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Saatnya tua ya tua, saatnya lahir ya lahir, saatnya mati ya mati, saatnya jatuh miskin jatuh miskin, saatnya sehat sehat, saatnya kuat kuat. Supaya kita beriman bahwa di balik adanya perubahan-perubahan itu ada sebuah kekuatan dahsyat yang mengatur itu semua. Kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak bisa menahan usia kita? Pengen enom terus
Bisa? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Pengen rambutnya ireng terus, rapis, mangsanya putih ya, putih. Saatnya kulit kita berkerut-kerut, ya akan berkerut-kerut. Gak bisa kita lawan. Kenapa? Karena ada yang ngatur. Yang ngatur itu Allah. Kenapa tidak mau beriman kepada Allah? Fama lahum la yu'minun. Jangan perhatikan. Fama lahum la yu'minun. Kenapa? Ini pertanyaan. Apakah pertanyaan ini tujuannya memang ingin mengetahui jawaban? Bukan. Ini kata para ulama tafsir. Banyak, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Jauzi, Imam Al-Khazin, Imam Ibnu Adil, Imam Asy-Syarbini, dan imam-imam yang lainnya, mereka mengatakan hadza istifham inkari. Pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengingkari perilaku mereka. Kalau boleh mungkin disilahkan ya, pertanyaan retoris. Pertanyaan apa? Retoris yang tidak menunggu apa? Jawaban. Dean ya, Dean nafsu bahan. Kok bisa-bisa nih gitu loh. Kenapa? Itu mungkin kalau diterjemahkan itu, kok bisa-bisa nih? Aneh temen. Aneh bin ajaib. Kurang bukti apa tentang kekuasaan Allah di alam semesta ini? Kok masih gak percaya bahwa Allah ada? Percaya Ustaz, percaya Allah itu ada. Percaya Allah ada, kok masih menyembah selain Allah? Enggak Ustaz, menyembah Allah. Percaya ada Allah, menyembah Allah. Kenapa enggak percaya adanya hari kiamat? Kok enggak beriman bahwa hari kiamat itu ada? Fama lahum la yu'minun. Jadi pertanyaan yang disampaikan di dalam ayat ini untuk menggambarkan betapa parahnya orang yang tidak mau beriman. Betapa kebangetannya orang yang enggak beriman. Kenapa kebangetan? Karena bukti terang benderang tentang kekuasaan Allah. Bukti sangat banyak bahwa Allah itu ada. Bahkan kata para ulama, setiap makhluk menunjukkan adanya Sang Pencipta. Setiap makhluk, satu makhluk itu bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang saya tanya, di muka bumi ini, di alam semesta ada berapa makhluk? Hah? Ada berapa makhluk? Ribuan? Apa jutaan? Teng dalam jenengan wonten semut apa mboten? Kata pinten? Itu kita baru ngomongin semut. Belum kita ngomongin manusia. Setiap satu makhluk menunjuk itu bukti bahwa Allah ada. Berarti bukti bahwa Allah ada berapa? Kok masih ada manusia ateis? No ateis. Gak percaya bahwa Tuhan ada. Gue kebangetan. Famalahum la yu'minun. Kok bisa-bisanya mereka gak beriman? Baik. Hari ini kita akan berusaha untuk sedikit mengupas bukti-bukti yang Allah sediakan di alam semesta ini, yang sengaja Allah sediakan
agar kita umat manusia mau berpikir, mau merenung, kemudian mengambil kesimpulan, oh, aku harus beriman kepada Allah. Buktinya tadi jutaan ya, kan banyak banget kalau jutaan. Masa pada maghrib sampai isya bahas berapa? Jutaan. Maka kita akan ringkas saja. Satu, bukti fitrah. Apa? Bukti fitrah. Dua, bukti alam semesta. Apa? Bukti alam semesta. Tiga, bukti Al-Quran. Ada berapa berarti? Ada tiga. Bukti satu apa? Berupa fitrah. Dua, bukti berupa alam semesta. Tiga, bukti berupa Al-Quran. Kita bahas satu persatu. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita dengan menyediakan sekian banyak bukti, fakta, argumen yang membuat kita seharusnya yakin bahwa kita harus beriman tentang adanya Allah dan kita harus mengimani tentang kekuasaan Allah. Satu, apa? Apa? Bukti berupa fitrah. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir di alam semesta ini oleh Allah sudah dikasih modal namanya fitrah. Berarti yang punya fitrah sinten? Sinten? Semua orang yang tinggal di Indonesia atau di Arab, semuanya. Sing kulitnya ireng apa putih? Semuanya. Anaknya kiai apa anaknya preman? Semuanya. Bayi laki-laki apa perempuan? Semuanya. Ganteng apa orang ganteng? Semuanya. Semuanya kullu. Kullu niku artinya apa? Kabehan. Masing-masing dari kita ketika lahir oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dikasih tangan, bukan hanya dikasih mata, bukan hanya dikasih telinga, bukan hanya dikasih kaki, bukan hanya dikasih jantung dan seterusnya, tapi juga di dalam tubuh kita oleh Allah diletakkan modal sesuatu yang namanya apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Beda ya nggih kali zakat fitrah. Beda niku. Benerane fitrah. Apa itu fitrah? Banyak penafsiran para ulama saat mereka menjelaskan mana fitrah. Salah satu penafsiran mereka, fitrah itu adalah kesiapan. Kenapa? Kesiapan untuk menerima kebenaran. Kenapa? Kesiapan untuk menerima kebenaran. Berupa apa Ustadz? Berupa perasaan senang, suka, demen dengan hal-hal yang baik-baik. Kue asline menungsa. Jadi kita ketika dilahirkan, apapun agama orang tua kita, apapun agama orang tua kita, seburuk apapun mungkin karakter orang tua kita, tetap ketika kita lahir dari rahim ibu kita, masing-masing dari kita dikasih modal sama Allah suka dengan kebaikan. Mulane bayi nek ngompol ora cepet diganti apa? Nangis. Kenapa? Kotor. Bayi senengnya bersih. Bayi
nek dipelototi nangis ora? Nangis. Kenapa? Karena fitrahnya menyukai kelembutan. Berarti anak bayi senenge bengok-bengok, gue kenang apa gue? Karena saben dina ramane karo biyune bengok-bengok. Berarti sing rusak siapa? Ya ramane karo biyune. Makanya apa kata Nabi SAW? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bayi itu ketika lahir dia suka kepada Allah, suka kepada Islam, tapi yang membuat bayi itu menjadi berubah adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itulah yang kemudian mengubah fitrah itu. Akhirnya anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini modal pertama. Bukti yang pertama yang Allah berikan kepada kita semuanya bahwa Allah itu ada. Makanya bayi yang sejak kecil biasa diperdengarkan kalamnya Allah. Nopo kalame Allah? Niki kalame Allah. Al-Quran. Kawi cilik ramane karo biyunge rajin apa? Maca Quran. Insya Allah gampang dididik. Karena kita bimbing dia dengan sesuatu yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam jiwanya. Dan yang bocahku angel Ustaz. Lah sing jenengan setelah kenapa? Dok biasanya sih setelah apa nunggu mah? Apa? Tip apa isinya apa maksudnya? Ya. Dangdut apa seriosa apa? Ya. Apa epic? Ya. Satu, bukti berupa apa? Fitrah. Kita pindah, waktunya terbatas. Yang kedua, bukti berupa apa mau? Alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan alam semesta ini dengan sebuah tujuan mulia. Apa tujuannya? Mengenalkan kita kepada yang menciptakan alam semesta ini. Itu tujuannya. Ketika kita bicara alam semesta, sebelum ngomongin langit, bumi, matahari, bulan, gunung, laut, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ini menungsa bagian dari alam semesta, bukan? Bagian dari alam semesta. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat? Surat Az-Zariyat ayat 21. Ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak merenungi diri kalian sendiri? Kenapa kalian tidak merenungi tubuh kalian, fisik kalian, jasmani kalian? Coba sekarang, kalau kita pikirkan tubuh kita ini, sistem yang ada dalam tubuh kita ini banyak apa sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Sistem apa? Jadi apa? Pencernaan, pernafasan, apa? Pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan,
reproduksi, peremajaan, perkembangan, pembuangan. Banyak nama betul? Banyak. Isi gawe siapa? Siapa yang bikin? Ramane utuh. Ramane orang ngerti. Biungnya utuh. Yang bikin adalah Allah SWT. Sistem ini rapi apa berantakan? Rapi atau berantakan? Rapi. Yang bikin rapi siapa? Allah. Rumit apa simpel? Super rumit. Wong dewek ya, salah masang kabel, pripun? Konslet. Jeneng sirah dewek niki wonten kabel napa mboten? Ya bahasanya dewek kabel. Saraf. Ada. Mungkin bukan jutaan, mungkin miliaran. Ini konslet ke bro? Saya punya jamaah pengajian ahli bedah syaraf, Coba jangan bayangkan syaraf dibedah disambung ke beriwan jajan. Jadi kalau beliau lagi ngoperasi, batoknya ini dibuka, batok dibuka, digereji. Ya ora kok juga iki ya ora. Ada gereji khusus dibuka. Biasanya itu karena kecelakaan biasanya. Karena kecelakaan, kemudian terjadi gegar otak, ya ada yang hancur, itu dibuka. Terus dilihat, casing yang putus yang mana. Terus disambung. Kulen jahit karo apa jajal gue nyambung. Dan itu kata beliau bisa berjam-jam. Nek kesel ya disambi karo apa? Medang. Bayangkan, medang dengar apa? Kalau sudah pusing, ki nyambungnya emang di bok salah, bok konslet. Sholat. Apa? Sholat. Gue dokter sing emot Allah gue kayak gue. Minta petunjuk kepada Allah. Setelah selesai sholat dapat petunjuk, oh kudu ini disambung lagi. Itu kan kita baru ngomongin apa? Rumitnya otak, belum pembuluh darah. Ini apa mungkin terjadi begitu saja sistem yang sedemikian rumit itu? Mustahil. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak memikirkan betapa sulitnya, rumitnya, indahnya sistem yang ada dalam tubuh kalian? Jadi tambah apa? Ayu jadi. Betul, di spidol sih. Barang wudu paling delawer, medeni banget ya. Wa fi anfusikum. Tubuh kalian sendiri, renungilah. Di situ kita akan tahu bahwa ada Allah Sang Pencipta. Pindah kita alam semesta. Langit, terus apa? Bumi, matahari, bulan. Matahari sudah berapa ribu tahun terbit dari timur, terbenam di barat. Sistem ini sudah berjalan berapa ribu tahun? Apakah ini sistem berjalan sendiri atau ada yang menjalankannya? Ada yang menjalankannya.
Kalau sistem itu berjalan sendiri, namanya sistem, ada saatnya apa? Error. Pernah nggak matahari error terbit dari utara? Tenggelam di selatan? Nggak pernah. Itu tandanya apa? Itu tandanya ada sang pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jenengan setiap pagi dan setiap sore melihat matahari terbit, matahari terbenam ratusan hari sampai mati masih ateis. Aneh bin ajaib. Siang dan malam berganti sudah ribuan tahun, gak pernah terlambat sekalipun. Atau siang pengen lebih apa sebenarnya? Lebih lama. Ya, itu beda kalau kita ngomongin wilayah-wilayah yang memang kondisinya seperti itu beda. Kita ngomongin negara kita misalnya. Ya. Gak pernah siang itu kemudian protes, aku pengen lebih suwe. Atau malamnya juga demikian. Gak pernah. Sistem ini tunduk di bawah yang mengatur, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat di kebun di depan rumah kita. Ada tanda kekuasaan Allah di sana. Apa? Bunga. Bunga. Apa warnanya? Merah, kuning, hijau, pink, oranye. Apa mana? Ungu, biru, putih. Entong? Putih totol-totol ungu. Ungu totol-totol putih. Abang totol-totol kuning, kuning totol-totol abang. Jenengan tahu? Yang warnanya kuning, air yang buat nyiram warnanya apa? Hah? Air yang buat nyiram bunga yang warnanya kuning itu warnanya apa? Banyune warnanya apa? Bening. Sing abang banyune warnanya apa? Bening. Sing biru banyune warnanya apa? Bening. Kok bisa? Itu diingatkan sama Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Surat apa Ustaz? Dalam surat Ar-Ra'd. Surat apa? Ar-Ra'd. Ayat 4. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 4 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusqa bima'in wahidin. Semua tumbuh-tumbuhan tersebut disiram dengan air yang sama. Air nopo? Hujan. Warnanya bening. Coklat Ustaz, nek wis nang kali. Ketika turun dari langit bening. Tapi kenapa yang ini warnanya beda dengan yang ini? Karena ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok gak percaya? Di depan matanya ada ribuan bunga yang berwarna-warni. Gak percaya Allah. Aneh bin ajaib. Bunga pindah buah. Jenengan di depan rumah ada buah apa? Pelem. Pelem jenengan rasane pada apa beda-beda? Beda-beda. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang sepet. Ya, ada yang sepet. Pohonnya sama? Sama. Air yang buat nyiram sama. Kenapa ini bisa manis, kenapa ini bisa kecut? Kalau bukan karena Allah yang mengatur itu. Ini yang kedua. Kenapa? Alam semesta.
Selain yang saya sebutkan itu masih banyak nggak? Masih banyak. Ya udah mungkin kita sebutkan semua. Tadi cuma apa? Sampel. Yang terakhir, yang ketiga apa? Dalil berupa Al-Quran. Kitab Al-Quran yang ada di hadapan kita ini adalah bukti bahwa Allah ada. Kok bisa Ustaz? Jangan bayangkan. Al-Quran ini bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Aja wedi ngomong Arab. Ngomong Arab ya wedi. Ya. Ini bahasa apa? Arab. Yang bisa menghafalkan Al-Quran yang berbahasa Arab ini banyak apa sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Bocah cilik apa bocah gede? Cilik gede. Ada nggak di antara mereka yang hafal Al-Quran ini nggak paham bahasa Arab? Hah? Banyak. Anak umur 7 tahun, anak umur 10 tahun, bukan orang Arab. Orang bisa ngomong Arab. Ngomong Arab orang bisa. Kok ditakoni, mas muka orang ngerti. Namamu siapa? Nggak bisa jawab. Tapi hafal Al-Quran 30 juz. Ini berapa halaman? 600-an halaman. Berapa ayat? Ribuan ayat. Berapa kata? Ratusan ribu kata. Itu kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin. Jajan jenengan bawakan buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia. Kandele pira? 600. Datangkan kepada anak yang hafal Al-Quran. Nih tolong dihafalkan. Ora bakal hafal. Kenapa bisa? Padahal itu bahasa dia. Ini bukan bahasa dia. Kalau bukan karena Allah yang menghendaki itu. Bukan hanya, ini bagian dari Allah menjaga keautentikan Al-Quran ini. Jangankan dihilangkan satu halaman. Dihilangkan satu halaman. Dihilangkan satu huruf saja. Pasti ketahuan. Contoh ya, buka Al-Quran, Arab maca Yasin. Arab maca apa? Yasin. Begitu, ya, loh, jening sini orang anak. Atau ditambahi Yasin, Qaf, loh, jening anak Qafe. Ketahuan enggak? Ketahuan, satu huruf bayangkan. Kenapa? Karena ada Allah yang menjaga Al-Quran ini. Sudah azan. Ada cerita saya siapkan. Ya, cerita bagaimana kejadian ada orang berusaha untuk memalsukan Al-Quran. Kalau jenengan pengen dengar ceritanya itu, jenengan setel rekaman pengajian surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Ayat terakhir. Fi lauhim mahfuz. Jangan lihat itu saya bawakan cerita di situ tentang kejadian unik di abad kedua Hijriah. Ada orang pengen apa? Memalsukan Al-Quran dan ketahuan. Memasukkan kitab suci lain nggak ketahuan. Memasukkan Al-Quran ketahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.